Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C semester 4 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Jember S1 Keperawatan akan mempresentasikan tentang analisis kasus batu ginjal. Nah, yang pertama, konsep medisnya. Apa sih batu ginjal itu? Batu ginjal itu adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal, kemudian berada di kaliks, infundibulum, pelvis ginjal, dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh kaliks ginjal, dan merupakan batu saluran kemih yang paling sering terjadi. Nah, umumnya batu ginjal ini biasanya berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan yang bisa memungkinkan untuk menimbulkan batu ginjal ini. Kemudian anatomi fisiologinya. Nah, untuk anatomi fisiologinya, ginjal itu merupakan bagian utama dari sistem perkemihan yang juga termasuk di dalamnya ureter, kandung kemih, dan uretra. Letaknya ginjal ini berada di abdomen posterior, di belakang peritoneum, di area kanan dan kiri dari kolumna vertebra. Nah, fungsi dari ginjal itu sendiri yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh, kemudian mensekresikan zat yang jumlahnya berlebihan, kemudian berfungsi sebagai reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal, dan menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Juga berfungsi sebagai hemostasis ginjal, mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Etiologinya, apa sih penyebabnya? Pertama, ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dari intrinsiknya itu sendiri yaitu herediter, bawaan, umur, rata-rata itu terjadi pada usia 30-50 tahun, dan jenis kelamin. Pada pria, 3 kali lebih tinggi resikonya terkena batu ginjal daripada perempuan. Nah, sedangkan faktor ekstrinsiknya yaitu dari geografi, iklim dan temperaturnya, asupan air, diet, dan pekerjaannya. Orang yang sering banyak duduk dan tanpa olahraga itu bisa lebih memungkinkan untuk terkena batu ginjal. Epidemiologinya yaitu penyakit batu ginjal ini sudah dikenal sejak zaman Babilonia dan zaman Mesir kuno. Sebagai salah satu buktinya itu ditemukan batu pada kandung kemih seorang mumi yang diperkirakan sudah berumur sekitar 7.000 tahun. Nah, di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, batu saluran kemih ini banyak dijumpai. Sedang untuk negara berkembang, India, Thailand, dan Indonesia justru lebih banyak pastinya. Patofisiologinya yaitu adanya presipitasi garam-garam yang larut dalam air seni, di mana apabila air seni jenuh akan terjadi pengendapan. Dan juga adanya inti atau nidus. Ini misalnya ada infeksi, kemudian terjadi tuka, di mana tuka ini menjadi inti pembentukan batu sehingga sebagai tempat untuk menempelnya partikel-partikel tersebut. Kemudian perubahan pH atau adanya koloid lain di dalam air seni akan menetralkan muatan dan menyebabkan terjadinya pengendapan. Untuk pathway-nya yaitu yang pertama, bisa disebabkan karena infeksi saluran kemih kronis, kemudian gangguan metabolisme, dehidrasi benda asing, jaringan mati, inflamasi, dan masukan vitamin D yang berlebih. Kemudian itu akan menjadi pengendapan garam mineral, juga akan terjadi infeksi, perubahan pH urin dari asam menjadi alkalis. Nah, setelah itu akan terjadi pembentukan batu ginjal atau nefrolitiasis. Setelah itu di ginjal akan terjadi obstruksi atau penyumbatan sehingga menyebabkan inflamasi atau peradangan. Juga akan peningkatan distensi abdomen dan kurangnya pengetahuan. Nah,
Ini di inflamasi atau peradangan bisa menyebabkan rangsangan terhadap reseptor nyeri sehingga menyebabkan frekuensi nyeri dan gangguan rasa nyaman. Juga nyeri. Akibatnya terjadi intoleransi aktivitas. Nah, di peningkatan distensi abdomen ini akan menimbulkan anoreksia, kemudian terjadi mual muntah dan output berlebihan, sehingga terjadi gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Akibat dari kurangnya pengetahuan yaitu menimbulkan perasaan cemas. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Robiah. Perkenalkan, nama saya Siti Arifatul Fitria, NIM 18 110 110 90. Yang selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi batu saluran kemih pada umumnya mengandung 4 unsur, yaitu batu kalsium oksalat, batu struvit, batu asam urat, batu sistin. Yang pertama, batu kalsium oksalat. Batu kalsium oksalat merupakan jenis batu paling sering dijumpai, yaitu lebih kurang 75-85% dari seluruh batu urin. Batu ini lebih umum pada wanita dan rata-rata terjadi pada usia dekade ketiga. Dan yang kedua, batu struvit. Batu struvit sekitar 10-15% dari total terdiri dari magnesium, amonium fosfat, dan kalsium fosfat. Batu ini terjadi sekunder terhadap infeksi saluran kemih yang disebabkan bakteri pemecah urea. Dan yang ketiga, batu asam urat. Batu asam urat lebih kurang 5-10% dari seluruh batu saluran kemih, dan batu ini tidak mengandung kalsium dalam membentuk murni sehingga tak terlihat dengan sinar X, tapi mungkin bisa melihat dengan USG atau dengan intra IVP. Dan yang terakhir, batu sistin lebih kurang 1-2% dari seluruh BSDK. Batu ini jarang dijumpai atau tidak umum, bisa disebut tidak umum. Ciri-cirinya berwarna kuning, jeruk, dan berkilau. Sedang kristal sistin di urin tampak seperti plat segi 6, sangat sukar larut di dalam air, bersifat radiopak karena mengandung sulfur. Dan slide selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Batu pada pelvis renalis A. Nyeri yang dalam terus-menerus pada area CVA. Pada wanita ke arah kandung kemih dan laki-laki ke arah testis. Hematuria, piuria, kolik renal, nyeri tekan seluruh CVA, mual, dan muntah. Batu yang terjebak pada ureter A. Gelombang nyeri luar biasa, akut, dan kolik menyebar ke paha dan genitalia, kolik ureteral. B. Merasa ingin berkemih, keluar sedikit, dan keluar darah. Batu yang terjebak pada kandung kemih. Gejala iritasi, infeksi stratus urinarius, hematuria, retensi, urinet, obstruksi. Dan slide selanjutnya yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan batu dapat dikeluarkan melalui prosedur medikamentosa dipecahkan dengan ESWL melalui tindakan endourologi, bedah laparoskopi, atau pembedahan terbuka. Yang disebut dengan ESWL itu adalah proses non-invasif yang digunakan untuk menghancurkan batu di kalik ginjal. Setelah batu tersebut pecah menjadi bagian yang kecil seperti pasir, sisa-sisa batu dikeluarkan secara spontan. Dan yang kedua, melalui tindakan endourologi. Endourologi pengangkatan batu ini merupakan gabungan antara
radiologi dan urologi untuk mengangkat batu renal tanpa pembedahan mayor. Dan yang selanjutnya bedah laparoskopi. Laparoskopi atau pembedahan terbuka ini adalah pemasangan sebuah selang melalui kulit di dalam pelvis ginjal. Uteroskopi mencakup visualisasi dan akses ureter dengan memasukkan suatu alat ureteroskop melalui sitoskop. Batu dapat dihancurkan dengan menggunakan laser. Pengangkatan bedah, nefroliotomi, insisi pada ginjal untuk mengangkat batu dilakukan jika batu terletak di dalam ginjal. Dan slide selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi banyak ya. Yang pertama sumbatan atau obstruksi akibat adanya pemecahan batu. Yang kedua infeksi. Infeksi ini biasanya diakibatkan diseminasi partikel batu ginjal atau bakteri akibat obstruksi. Yang ketiga kerusakan fungsi ginjal akibat sumbatan yang lama sebelum pengobatan atau pengangkatan batu ginjal. Yang keempat obstruksi urin. Obstruksi urin dapat terjadi di sebelah hulu dari batu di bagian mana saja di saluran kemih. Dan yang selanjutnya obstruksi menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik inertium dan dapat menyebabkan penurunan GVR. Obstruksi yang tidak diatasi dapat menyebabkan kolapsnya nefron dan kapiler sehingga terjadi iskemia nefron karena suplai darah terganggu. Akhirnya dapat terjadi gagal ginjal jika keduanya ginjal terserang. Selanjutnya dapat membentuk kanker ginjal akibat peradangan dan cedera berulang. Slide selanjutnya pemeriksaan penunjang. Ada dua pemeriksaan penunjang di sini yaitu menggunakan radiologi dan laboratorium. Yang secara radiologi batu dapat radiopak atau radiolusen. Sifat radiopak ini berbeda untuk berbagai jenis batu sehingga dari sifat ini dapat diduga batu dari jenis apa yang ditemukan. Radiolusen umumnya adalah jenis batu asam urat murni. Pada yang di radiopak pemeriksaan dengan foto polos sudah cukup untuk menduga adanya batu ginjal bila diambil foto dua arah. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mencari kelainan kemih yang dapat menunjang adanya batu di saluran kemih atau menentukan fungsi ginjal dan menentukan penyebab batu. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada konsep keperawatan. Yang pertama pengkajian. Pengkajian meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit yang lalu, riwayat penyakit keluarga, aktivitas, istirahat, sirkulasi, eliminasi, makanan cairan, nyeri, kenyamanan, keamanan, penyuluhan, pembelajaran, dan pemeriksaan diagnostik. Diagnostik keperawatan berhubungan dengan nyeri. Untuk selanjutnya ada perubahan pola eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi karena batu.
Resiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan mual dan muntah. Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik tentang perawatan post-operasi dan pencegahan berhubungan dengan kekurangnya pengetahuan atau informasi dan kurangnya pengetahuan tentang kondisi prognosis dan kebutuhan belajar berhubungan dengan kurang terpajan atau kurang mengingat, salah interpretasi atau informasi. Rencana asuhan keperawatan, kaji dan laporkan tanda dan gejala infeksi, luka atau demam. 2. Kajian suhu tiap 4 jam. 3. Anjurkan pasien untuk menghindari infeksi. Pertahankan teknik steril untuk mengganti balutan dan perawatan luka. Diambil dari Critical Appraisal Journal dengan judul Faktor Risiko Pasien Batu Ginjal Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, dan penulis Yeti Wira Siterawati, dan dipublikasikan tanggal 31 Juli 2018. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit lanjutan dari kelompok 3, yaitu analisis kasus batu ginjal. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rosanggraini, NIM 181011082. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jurnal yang kami pakai dalam analisis kasus batu ginjal ini. Nah, di sini jurnal yang kita pakai yaitu ditulis penulisnya ya, Yeti Wira Siterawati SY, Armanurjanah Widya Astuti, Ratno Ayu Hapsari, dengan judul Faktor Risiko Pasien Batu Ginjal Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 31 Juli 2018. Nah, di dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana kasus pada Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus yang mengalami penyakit batu ginjal dari bulan Januari hingga Desember, yaitu sebanyak 1.212 orang, sehingga rata-rata per bulannya yaitu 101 orang. Nah, tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui hubungan asupan oksalat, protein, kalsium cairan, aktivitas, dan pengetahuan dengan kepatutan diet pasien batu ginjal rawat jalan di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus. Nah, dari penjelasan itu, di jurnal ini hasil menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan cairan dan aktivitas dengan kepatutan diet pasien batu ginjal. Sedangkan yang tidak berhubungan adalah asupan oksalat, protein, kalsium, dan pengetahuan. Nah, hasil analisisnya ini menggunakan multiple logistic regression yang menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi kepatutan diet adalah aktivitas. Nah, kita lanjut. Nah, ini metodenya. Nah, di dalam jurnal ini metode yang dipakai ialah cross-sectional. Nah, penelitiannya itu dimulai pada bulan Mei sampai dengan September 2017 pada pasien batu ginjal yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Nah,
Teknik pada penelitian ini menggunakan teknik sampling non-random, yaitu consecutive sampling dengan kriteria inklusi bertempat tinggal di kota Palangkaraya. Pasien batu ginjal yang tercatat di buku Register Poliurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Duri Silvanus Palangkaraya. Nah, pasien batu ginjal dengan atau tanpa komplikasi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan umur pasien itu yang tercatat pada bukunya itu sekitar antara 20 sampai 70 tahun. Kita lanjut. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar pasien batu ginjal berjenis kelamin laki-laki dan hampir setengahnya berumur 41 sampai 50 tahun serta bekerja sebagai wira swasta. Nah, asupan kalsium dan protein pasien batu ginjal hampir semuanya baik, yaitu sekitar 81,2% dan 93,8%, sedangkan untuknya kurang sekitar 62,5%. Untuk asupan oksalatnya lebih daripada asupan cairannya, yaitu untuk asupan oksalat lebihnya itu 56,2%. Nah, pasien batu ginjal ini mempunyai tingkat pengetahuan baik, yaitu sekitar 87,5%, dan aktivitas baik 65,6%, dan diet yang patut 68,8%. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan oksalat, protein, kalsium, dan pengetahuan dengan kepatutan diet pasien batu ginjal. Nah, sementara itu untuk asupan cairan dan aktivitasnya secara bermakna berhubungan dengan kepatutan diet, dan variabel yang paling mempengaruhi kepatutan diet adalah aktivitas P sama dengan 0,001. Kita lanjut. Nah, ini pembahasannya. Nah, pada jumlah pasien yang terkena penyakit batu ginjal dalam penelitian ini itu sebanyak 32 orang. Data karakteristik pasiennya itu meliputi yang tadi umur, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Nah, untuk rata-rata umurnya itu 46 tahun, dengan umur termudanya itu 24 tahun dan umur tertuanya 67 tahun. Berdasarkan hasil, hampir setengah dari pasien yang terkena penyakit batu ginjal itu berumur 41-50 tahun, yaitu sekitar 10 orang. Lanjut. Nah, dari jurnal yang sudah kita pakai ini, nah di sini untuk yang kita akan bahas yaitu dari jurnal yang kita pakai, yaitu penelitian ini merupakan original research untuk mengetahui hubungan asupan oksalat, protein, kalsium, cairan. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan penelitiannya ya aktivitas dan pengetahuan dengan kepatutan diet pasien batu ginjal. Nah, jurnal ini juga menjelaskan bahwa tujuan, metode, analisis, hasil pembahasan, serta kesimpulannya disertai analisis dan penyajian data dalam bentuk tabel dan narasi yang memperjelas hasil pembahasan. Kami tidak menaruh tabel karena sudah kami rangkum sedemikian rupa. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang sedikit, sehingga hasil kekuatan uji lemah yang menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan oksalat dengan kepatutan diet pasien batu ginjal. Tadi kan cuma 36 orang saja yang bisa pada jurnal ini teliti. Namun hal ini diatasi oleh penelitian dengan membandingkan asupan cairan dan aktivitas secara bermakna berhubungan dengan kepatutan diet, dan variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan diet adalah aktivitas. Nah, demikian yang mungkin saya bisa bahas
Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.